jam apa? Jam jam 12 lewat lah ya. Kalau mau selesai dulu juga nggak apa-apa. Kadang-kadang gini kan, saya waktu ngebimbing ini cerita ya, Pak, bimbingan kapan bisa diterima? Pak, saya ini gitu, wisudanya bulan sekian, tanggal sekian kan gitu. Ya, minta supaya bimbingannya dipercepat. Saya begini aja, kita ubah aja lah. Kalau begitu wisuda duluan, kuliah belakangan atau bimbingan belakangan. Biar enakan yang kejar wisudanya gitu. Kita gitu aja, kita rubah gitu. Kalau saya mah asik-asik aja lah ya. Ini kalau nggak salah kelas kerjasama ya, bukan? Tapi kelas yang ini ya. Oke, jangan nanti saya salah masuk juga, salah kamar juga nanti. Ataunya kelas orang lain saya masukin. Nggak salah ya? Izin, Pak. Ada beberapa mahasiswa yang kelas kerjasama yang akhirnya karena cuma 4 orang digabung di kelas ini gitu. Oh iya, ya. Takutnya saya salah masuk. Saya sudah lama-lama kursi ngasih kuliah, orang diam aja nggak mau protes ya. Ketawa dalam hati aja, Bapak ini gila. Bukan kelas dia masuk. Nah ini repot urusan ini. Ya, udah lama-lama kuliah saya enggak ya, median enggak. Tapi mohon maaf Pak, di jadwal ini kelas B1 itu sama Bu Chandra. Ya. Cuma memang apakah memang dijanji Bapak atau gimana? Nah ini makanya itu kata saya sama Pak Rohim, saya dimasuk-masukin aja, saya masuk aja, saya nggak tahu nih kelas saya Pak. Ya karena dibagi-bagi ini. Ya. Ya benar nggak Sabrina ini? Sabrina ini kayaknya kenal saya nih. Kenal nggak ya, kamu sama Pak saya? Budi. Kenal nggak sama saya Ingat kamu? Pak, ingat banget lah Pak. Aku Kayaknya salah izin saya Pak. Kayaknya Bapak salah kelas kali ya Pak ya. Harusnya makanya Bapak bingung di saya. B2 kayaknya Pak. Ya nggak tahu saya ini masuk aja. Kenapa heran juga saya sama Jepri ini kok ketemu lagi gitu. Terus kemarin dia keluar dari kelas saya. Saya juga bingung ini kelas mana gitu. Saya tadi ke rumah Rohim, makanya saya belum mulai dulu. Ya, Bu Sandranya belum masuk juga kan? Izin Pak belum. Harusnya sih Bu Chandra atau Bu Yusnani sih Pak. Kalau di Iya. jadwal ya Pak. Tapi kalau memang Bapak berkenan mengajar juga kami ya nggak welcome bisa. juga. Iya nggak bisa. Ya takutnya saya salah kamar nanti ada yang protes. Kamu orang nggak protes gitu. Kamu malas ngedengerin saya. Karena saya ngasih tugas. Saya sudah Rohim kata saya kelas B1 belum. Iya. Jangan-jangan mahasiswa saya pindah Bu Chandra ke sana kan gitu. Ini adalah kekurangan daring ini. Ya, coba saya nanti ini dulu ya. Saya koordinasi dulu ya. Karena saya suruh masuk ke sini, saya masuk aja lah. Suruh join. Suruh keluar. Ya, enak. Suruh nggak ngajar, ya nggak apa-apa. Kasih nilai aja. Ya, Sabrina. Iya. Jangan kamu, Bapak itu ngomong terus terang aja. Nggak mau diajar Pak Budi, pindah Bu Chandra. Ngajep. Iya, ya, ini tawa aja Jepri. Nah, saya kontak dulu ya, Rohimnya. Jangan sampai saya capek ngajar, kamu orang nggak mau dengerin gitu. Jangan dengerin lah, nilai juga buat Pak Budi yang ngasih kan gitu. Ya. Ado bae. Bu Septi ngajar aja. Iya, memang dulu. Jumlah kita berapa kalau kelas kaya ini, Mas Wendy? Mas Wendy 37 Pak. Mas Wendy di mana? Kerja di mana?
Oh, saya di sini Pak, di Bandar Lampung Pak, dari Kementerian Keuangan Pak. Kebetulan. Oh, yang waktu itu ya. Iya Yang Pak, keuangan betul. di mana, Pak? Di Pembendaran. KPKNL, di KPKNL Oh, Bandar Lampung. Iya. PKNL itu kantor pembendaraan. Bukan Pak, kita Lelang. nanganin kayak negara sama lelang betul. Lelang ya? Bukan Iya, betul, Pak. pembendaharaan ya? Perbendaharaan beda lagi Pak. Beda lagi. Oh, yang di bawah dekat BPN itu ya? Ya, pas turunan persis sebelah BPN Pak. Kalau nyari lelang-lelang ini nanya sama Mas Hendy. Nah, ya. Siapa? Ikut yang benar Pak, aturan hukum gitu. Jangan contoh saya ini. Tinggal ikut lelang.go.id aja Pak, tinggal download. Iya. Dulu saya melihat lelang apa motor. Oh iya. Apalagi apa sekarang? Lelang apa? Kemarin sih yang terbaru yang agak viral mungkin itu Pak, lelang yang punya Pemda Lampung Selatan Pak. Oh, yang mobil ya? Iya, 1 Harley sama 2 Mercy. Nggak kebeli sama kita mah itu. Nggak kebeli Hendy. Beli juga nanti. Kalau kebeli juga ketangkep KPK lagi kita. LHKPN kita ketangkep. Oh iya, harus dilaporkan tuh Pak. Iya. Harley dari mana dosen beli Harley? Laku 400 Pak kemarin Pak. Laku 400 ya. Harga berapa itu sebenarnya? Buka di 187. Siapa yang ngambil? Orang Sleman ya, kalau saya Jawa Timur ya. Harley-nya aja ya, Harley sama ini ya. Harley-nya, Mercy-nya itu dia total 1,3, jadi Mercy-nya yang putih itu laku sekitar 800 ya, 800 juta. Yang ngambil orang daerah Sumatera, tapi saya kayaknya Palembang atau mana. Pasaran itu pakainya malah lebih. Tapi kalau Harley kayaknya kolektor itu Pak yang ambil. Iyalah, kita kan bukan penggemar Harley, kita mah penggemar Beat. Nah, iya. Beat aja kita mah cukup. Ngeri, kita sama ada kawan-kawan jaksa juga di sini. Di bawah Harley, nah ada surat merah, surat itu nanti ke kampus kan. Iya, kita yang tertib-tertib aja lah. Mau bilang dapat nalonya disuruh ditutup kan gitu. Mau forecast dulu. Mau dikasih hibah dari mana orang tua udah mati ya kan. Urusannya. Tadi saya sudah masuk di kelas sebelah. Ternyata saya dilemparin lagi ke kelas ini. Jumlahnya berapa ya kalau kita ini ya? Rizky, dari mana Rizky? Dari Kejaksaan, Pak. Alumni mana? Alumni Unpad dulunya. Oh, kita sama satu alumni. Nah, Siapa? kita sama Ika alumni. Kalau Pak, saya ini dari STAN ya? Ya, D3-nya iya, Pak. Ya. Rizky, jadi ke jari mana, Rizky? Dari jari Lampung Timur, Pak. Waduh, hebat Lampung Timur nih, nahan wakil ketua dewan nih. Jangan-jangan Rizky juga yang dorong ini ya. Ya, kita kenalan dulu lah ya, makin nunggu kamunya kita. Mbak Yuli dari ini kan tadi kelas kerja sama. Saya mau coba bukan mau ini kelas Mbak Yuli Fitria Inggrum ya. Kalau saya dari Rumah Sakit Menggala, Pak. RSUD Menggala. Dulu Bu Pebi. Ya, Pebi dulu ya. Direktur dulu, sekarang di Abdul Muluk. Oh ya, Lukman Pura kalau sekarang di Abdul Muluk ya juga. Ya. Mas Yus Bambang, Villa Bora. Dari mana Mas Yus? Ya Pak, dari Kalianda Pak. Di mana kita ininya? Di Kalianda Pak, pekerjaan kita apa? Di lingkungan hidup Pak. Oh BL lingkungan hidup. Iya. Ya, baru tuh mobil bupatinya dilelang sama Suhendi itu. Iya. Siapa? Nah kita juga harus menyesuaikan ini karena saya lihat bagaimana nih perkembangan apa. Karena kalau supaya ngajar saya agak bervariasi mencontoh-contohkan di rumah sakit politik hukumnya bagaimana ya nggak. Lingkungan hidup bagaimana kan gitu ya. Kita lagi sibuk dengan persoalan tanah Rocky Gerung. Nah, ini politik hukum negeri ke depan gimana? Nah, gitu. Lingkungan hidup, bagaimana politik hukum ke depan? Ternyata misalnya sekarang ini COVID. COVID itu ada hikmahnya. Apa? Udara makin segar. Ozon makin benar. Ternyata yang melakukan perusakan di muka bumi itu ternyata manusia.
Akhirnya alam ngambil alih sendirilah. Udah ngadepin manusia untuk memperbaiki alam, kita bikin COVID aja lah. Nah, jadi hikmahnya gitu. Maka saya bilang pada waktu itu saya asesmen lingkungan hidup kan, kenapa? Nah, sekarang bagaimana menjaga lingkungan hidup tetap kalau COVID-nya hilang, bagaimana kualitas lingkungan hidupnya tetap seperti supaya dampak COVID ya. Nah, ini yang ya, jangan sampai Kalianda seperti Jakarta diperkirakan akan tenggelam. Nah, ini repot kan gitu. Mbak Yulia Rahmawati? Iya, Pak. Alumni mana? Alumni Pajajaran, Pak. Wah, sama juga kita sama-sama Unpad kita ya. Oh iya, Pak ya. Tapi kalau saya farmasi, Pak. Iya nggak apa-apa. Alumni juga Bu, sama-sama. Oh iya. Orang kesehatan ini banyak benar masuk hukum, ya. Jadi tapi setelah masuk hukum, nggak mau lagi disuruh-suruh sama dokter segala macam. Tersurat Pak. Nah, nggak boleh telepon lagi. Nah, ngerti dia. Pening dokternya. Ini kapan kok bisa berubah ke hukum? Nah dia tahu akibatnya, ya. Nah, ini Tibuana, kalau Tibuana ini sudah kenal lah saya, ya. Tibuana dikejari ya. Ya, Tibuana, Pak. ya, Edi Ramdhani. Ya, Pak. Karena saya ngomong begini supaya saya nggak berhadapan langsung ini. Ya, nggak berhadapan langsung, suasana kebatinan kita ini gitu, tersambungkan gitu ya. Supaya proses penggajarnya itu nggak ini. Ya, Mas Edi di mana? Kayaknya Mas Edi saya cilen-cilen nih. Saya dari Malahyati, Pak, berdinas di Abdul Muluk. Waduh, Abdul Muluk saya Dokter. kemarin, Dokter, Pak. Dokter ya? Ya. Edi, kayaknya kenal saya. Edinya aja kenal, Pak. Edi pasti kenal saya. Edi kenal. Ya, sehat, ya. Sehat Edi ya. Masih di UGD? Belum, Masih, enggak? Pak. Masih. Ya. Ya. Kemarin kita ini bikin masalah. Saya lagi memikirkan bagaimana Remun Edi ini tinggi. Nah, gitu. Saya lagi merancang pergub tentang Remunnya Edi. Nah, supaya seperti orang keuangan. Gitu. Si Mas Suhendi ini kan, gitu. megang uang kan, Remunnya gedenya. Ya nggak, Di? Ya dulu, Edi. Kenal nggak Di Megodi? Iya, Pak, tahu, Pak. Tahu, ya kalau nggak tahu, kualat kamu. Nggak cair nanti, Pak. Mbak Indri, ini kayaknya juga pernah ciren juga saya. Apa ciren? Apa saya salah? Mas Indri, Mas Indri lagi. Mbak Indri, ya. Alumni mana? Fakultas Hukum Unila, Pak. 2004. Unila tahun berapa? 2004. 2004. Kan lulus 2007, Pak. Waduh, nggak sempat temu saya nggak? Belum ya? Belum temu. 13 tahun yang lalu, mohon maaf kalau lupa ya, Pak. Ya, karena memang dosennya kan banyak ya. Iya. Jadi kan saya 2007 saya sekolah. 2005 iya. saya masuk hukum. 2007 saya sekolah ke Unpad sama Mbak Yuliani alumninya gitu, farmasi ya. Sekarang Mbak ini aktif di mana, Mbak? Saya kerja di asuransi Jasindo, Pak. Oh, Jasindo yang di Raden Intan, cabang Bandar Lampung. Ini kan saya coba ternyata, karena saya takutnya Mbak Yulia dari farmasi, Mbak Yuli dari hukum, dari rumah sakit. Ini background-nya berbeda-beda. Nah, walaupun Mbak, kalau ini kan hukum tapi dia asuransi. Ya, pasti nanti tesisnya ke arah asuransi. Kenapa? Supaya lebih mudah katanya gitu. Benar, Pak. Baik. Ya. Ini Mas Bari. Mas Bari? Siapa? Dari mana alumni? Saya alumni S1-nya di ekonomi, Pak, di Jakarta. Oh, sekarang di? Sekarang bekerja di BPK Perwakilan Lampung. BPK? Iya, Pak. Waduh, saya sama sekarang saya di SPI. Ya. Oh, iya. Sama seperti sekarang Mas Ferry kita audit. Mas sekarang ini. Kita sekarang mengaudit. Nah, ya. Jadi udah kemarin saya lagi bingung nih Mas Ferry nih. TL banyak bener nih BPK pusat nih, nanti pusing 2 malam. Selesai nih TL-nya. Nggak lanjut. Lanjut ya, Pak. Iya, dari 2011 sampai 2020. Baru pening pala saya.
beresin, Ya, karena cuci piring. sudah Nah, ya kena ditargetin. lagi kementerian lagi PDTT. Oh, Bersama iya, Pak. TLT, terutama tindak lanjut yang belum, bukan Lampung aja sih, semua. Problemnya kan semua gitu kan. Ya, Mas Bari ya. Ya, siapa? Orang ekonomi, akuntan ya? Enggak. Ya, akuntan saya, Pak. Oh, ya. Tapi kalau akuntan ini fraud nih carinya kan. Nah, ya. Saya kemarin kursus manajemen risiko saya doang. Saya kemarin belajar audit di pelatih pusat pelatihan BPKP. Oh ya, Pak. Kebetulan kan saya di Satuan Pengendalian Internal ya, dan juga background kita hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sering diminta ahli jadi tindak pidana korupsi masuk situ juga, jadi ilmunya agak ngemet gitu lah. Ya. Itu hebat tuh, orang ekonomi, orang farmasi, orang hukum, dokter Edi, Bu ajar hukum, ya. Orang nanti lebih hebat ternyata daripada orang hukum. Gitu. Iya, kadang-kadang seperti itu. Pernah saya di KPK bawa mahasiswa. Ternyata sekjen KPK itu dokter. Ya, dokter dan lahir di Metro rupanya. Pemahaman hukumnya lebih hebat daripada orang hukum sendiri. Ya. Oke, Berry, sukses ya. Ya, jangan galak-galak jadi ini. Mbak Ejah Nariswari, ya, supaya kita semua, jangan sampai Mas Edi nggak kenal sama Mas Bari, yang ini nggak kenal semua, ya, supaya kenal juga kita. Kenal mahasiswanya nambah, saya belum saya mulai. Mbak Ejah Nariswari. Eza, iya. Ejah benar? Eza. Iya, Ejah, ya. Dari mana? Alumni mana, Mbak? Undip, Pak. Undip hukum juga? Hukum. Hukum. Sekarang di KPKNU Bandar Lampung. KPKNU sama dengan Mas Hendy, ya? Iya. Oh, iya. Biasa urusan lelang-lelang. Nah. Devi Sifah Fojia. Dari mana, Mbak? Ya. Alumni mana, Mbak? Saya backgroundnya dari Fakultas Hukum Unkris, Jakarta, Pak. Unkris. Sekarang di? Iya. Di Jakarta, Pak, Unkris. Sekarang saya di Polda. Polda? Polda Lampung. Oh, polisi? Iya, Pak. Oh, aduh. Perwira jangan-jangan ini ya. Bagian apa? Kenapa, Pak? Bagian apa? Krimsus? Narkoba, Pak. Wah, narkoba cocok dengan Bu Yulia nih, farmasi ini. Yang mereka saja Dokter Edi. Ya, gini, ya nih. Oke ya, Pak Devi, Sifah, kantornya deket dulu ke Jari Bandar Lampung itu ya. Kalau nggak salah. Desmi Lasari, dari mana, Mbak? Dari Fakultas Hukum UBL, Pak. Oh, UBL, sekarang, tahun berapa lulus? Tahun 2011. Seperti ajar saya nggak? Enggak. Dulu saya ngajar kalau nggak salah di situ, cuman memang nggak ini ya. Mungkin kelas malam ya, kelas ini ya. Nah, ya. Sekarang di Cap Jari Panjang, Pak. Cap Jari Panjang. Ya. Ya. Banyak kapal situ. Desi Andriani Putri. Ya, Pak. Alumni mana, Des? Dari Unila, Pak, hukum. Fakultas Hukum tahun? Saya masuk 2001, Pak. 2001. Sekarang lagi? Saya di Kejaksaan, Pak, sama dengan Ibu Tri. Di Bandar Lampung? Dari Bandar Lampung, ya, Pak. Ya, Bandar Lampung. Ya. Ferdinandus. Nah, Silalahi nih. Lawyer kalau nggak salah. Enggak, bukan? Bukan, Pak. Nah, iya, sengaja saya jelas bukan, saya tahu. Gimana? Silalahi. Dulu kalau nggak salah saya wawancara, bukan ya? Betul, Pak. Iya. Bapak yang wawancara. Dulu di mana? Saya dari Unila, Pak. Ya? Saya dari Unila, tapi ekonomi. Ekonomi, betul. Iya. Tugas di PT Perkebunan Nusantara, Pak, PT PN7. PT PN7. Lagi ada masalah kawit di tulang bawangnya. Iya. Iya, dengan koperasinya itu sama si itu ya. Tangkap aja itu ya. Siapa ya? Yang mau nangkep Tribuana dia orang eksekusinya kemarin. Ya, karena kejadian di Bandar Lampung dia. Ya, Mama Beri ini Mbak Isti ya, Mbak Isti ya. Dari mana Mbak Isti? Ya Pak, saya dari Lampung Pak. Ya,
alumni? UGM. Wah, hukum juga. Iya, Pak. Tahun? 2011 lulus, Pak. Oh, jurusan? Dulu perdata. Perdata, sekarang di Kejaksaan juga? Enggak. Di BPK, Pak. BPK juga. Wah, saya di perwakilan Lampung. Iya, karena saya audit, saya sering berkoordinasi. Kalau kita kan pusat ya, BPK pusat ya. Iya. Sekarang lagi di kementerian, Mbak, 3 bulan. 3 bulan. Iya, Pak. Tapi alhamdulillah yang 2020 nggak ada inilah, ya. Bukan nggak material lah. Nah, ya. Ini ya siapa sih sama perwakilan Lampung, Berry, Yeni Handayani, Mbak Yeni. Saya mau absen satu-satu supaya hidup semua ini. Ya, jangan absen di virtual ininya aja ya, Pak Silalahi ya. Nih, Yeni, Mbak Yeni, supaya on kamera. Mbak Yeni. Mbak Yeni alumni mana? Halo, iya Pak. Alumni mana Mbak Yeni? Alumni Hukum Unila, Pak. Hukum juga? Hukum Unila, Pak. Tahun? Iya, Hukum Unila. Iya, tahun berapa? Tahun 2000 lulus 2006. 2000 lulus alumni ya? Angkatan 2. Angkatan 2002, Pak. Oh, sekarang di tugas di putus-putus ya. Mbak Yeni, mungkin sinyalnya ini. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, Pak. Oh, sekarang di Pesawaran ya? Oh, ya. Pesawaran, ya. Mbak Jihan. Mbak Jihan. Alumni mana, Mbak? Alumni mana, Mbak? Alumni FH Unila, Pak. Alumni tahun? Tahun 2017. Wah, baru ini ya. Baru. Nggak kenal saya dia? Kenal dong, Pak. Ya, maksud saya kalau nggak kenal berarti kamu bukan alumni Unila lah. Walaupun saya nggak ngajar ya. Sekarang Jihan udah ini? Udah kerja? Belum, Pak. Belum. Iya, belum. Bagus juga. Jadi dosen kalau ya. Amin. Arif Albi? Siapa? Albi alumni mana? Alumni Unila, Pak. Hukum juga. Hukum, Pak. 2014, Pak. Angkatan. Sekarang udah tugas di belum? Sekarang masih ini sih, Pak. Bertugas di PDAM Law, Pak. Oh, PDAM. Ya, baru bergantinya ya. Iya, Pak. Ya. Ini Ersya Aulia nih, ini ya, belum ke ini ya. Ersya Aulia masih ini. Oke lah, Pak John aja dulu, Pak John. Pak John Situmorang. Ya, Pak, baru bergabung, Pak. Baru ya. hidup lampu, Pak. Waduh, hidup lampu ya? Siap. Di daerah mana? Di Tanjung Seneng, Pak. Masih mati lampu, Pak? Barusan hidup, Pak. Oh iya, sangka saya di Lampung ini nggak mati lampu lagi. Jangan-jangan nggak masuk peta Tanjung Seneng itu. Negara kita masih sering mati lampu. Situmorang di mana? Alumni mana? Saya S1-nya di Saburai, Pak. Nah, sekarang di tugas di? Saya di Polda Lampung, Pak. Polda Lampung, ya. Di bagian apa? Bagian sentral pelayanan, Pak. SPK. Oh, SPK. Oh iya, siapa? Si Ersa Aulia nggak ini aktif, belum aktif itu. Bentar ya, ada telepon ini ya, repot nih kuliah sambil. Oke, ya Ersa ini nggak aktif. Ini masih ini ya, masih banyak ini yang baru bergabung. Ini apa karena koneksi internetnya kurang ini? Ya Mawarica. Jadi gini, ambil kita ini ya. Kalau nggak salah bahan sudah masuk ya, sudah dapat ya. Bahan sudah ini ya, sudah dapat ya. Udah dapat belum bahan-bahan?
bahan Yang di kuliah saya. Fikmas ya Pak? Apa di mana Pak? Iya, yang bukan waktu itu ada yang hubungin saya, kan suruh hubungi saya. Dia minta bahan, saya kasih, tolong disampaikan dengan kawan-kawannya. Belum ada, Pak. Nomor telepon Belum, saya Pak. kan sudah nomor telepon Belum, saya kan Pak. sudah diminta. Belum. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum di-share di grup. Belum ada. Belum Di, dapat Pak. Jadi catat nomor saya minta di WA nanti ini dokter dulu. Kapan kita minta dokter kalau nggak sekarang ini? Siap. Di 08213 690 20 418. Nanti kamu WA saya, nanti saya forward ininya apa bahannya ya. Siap, Pak. Ya, oke. Karena saya mau tahu latar belakang kalian ini, sekaligus kita saling berkenalan ya, walaupun harusnya udah berkenalan dulu supaya saya tahu latar belakang masing-masing, supaya jangan sampai saya ngasih terlalu ngejelimet sehingga Anda tidak ini ya ininya ya, karena masing-masing bidang, perhatikan politik hukum itu kan secara luas mungkin melihat. Tadi ada di bidang lingkungan hidup, ada di bidang apa BPK, ada lagi di bidang apa namanya keuangan, ada lagi yang farmasi ya, artinya masing-masing harus mempunyai politik hukum yang ini ya, apa yang ingin dituju ya. Ada yang bidang pertanahan, ada PTP ini kalah terus, saya heran dalam nggak tahu negara kok kalah terus ya, Pak Sililahi kalah Ya, Pak. terus. Betul. Jadi bayangkan posisinya tanah kita negara PTP itu lama-lama hilang tanah ya, karena ternyata lebih mudah ngambil tanah lewat pengadilan. Padahal kita jual beli tanah lewat pengadilan aja, klaim aja menang gitu ya. PTP ya kalau nggak salah ya benar ya Pak Silai, kalah terus dalam ini perebutan tanah dengan ini, kalah bukan sama masyarakat dalam arti korporat ya, korporat menang. Tapi nggak tahu apa salahnya di mana ini. Apakah data bingung saya. PTP mempertahankan data negaranya sudah nggak bisa lagi. Negara mempertahankan hartanya sendiri nggak sanggup gitu. Ya. Diambil jalan tol, Pak. Iya, jangan sampai kita juga berharap sama negara. Jadi kalau kita sebagai berharap sama negara supaya tanah kita nggak hilang, ya jangan, negara aja hilang tanahnya. Gitu. Nah, kita lihat aja politik hukum di dalam suatu kita kasus Rocky Gerung, terlepas lagi Rocky Gerung. Permasalahan Rocky Gerung ini bukan permasalahan dia sendiri, tapi permasalahan tanah semua. Bagaimana politik hukum kita ke depan, kan? Ya, politik tanah, agraria, kan? Ini yang perlu kita ini ya. Oke, kalau nanti saya bisa share screen, ya, bisa dilihat ya. PowerPoint saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, kita kemarin sampai mana ya? Ya, mungkin kedengaran Aljan nih ya. Ya, oke. Oh, salam, Bang. Ya kita mulai dari ini ya. Kemarin itu. Ini aja dulu. Nah, ini ada Hans Kelsen ya kemarin ya. Jadi Kelsen mengatakan keharusan hukum itu bersifat murni, pure theory of law. Saya ulang kalau nggak salah sudah pernah sampaikan ya. Hukum harus dipisahkan dengan moral, sehingga tujuan hukum itu hanya suatu kepastian. Ya. Nah, walaupun tujuan hukum itu bukan hanya kepastian, tetapi juga ada keadilan, ada kemanfaatan. Nah, bagaimana dalam suatu kasus, apakah kita mendahulukan kepastian, apakah kita mendahulukan keadilan, apakah kita mendahulukan yang namanya kemanfaatan. Nah, contoh kasus tanah, ya kayak tadi.
Kalau kita memanfaatkan kepastian, oh Sentul City itu bicara dia punya sertifikat HGB misalnya kan. Hak guna bangunan yang sudah lama. Tetapi dia nggak manfaatkan. Ya, tiba-tiba ada orang yang 10 tahun atau lebih dari situ menduduki tanahnya, sudah bangun, sudah ini, tiba-tiba dia mau mengambil. Nah, letak kepastian dan keadilan kan di sini yang dilihat. Ya kadang-kadang dalam suatu kasus kita berbenturan antara keadilan dan kepastian. Ini yang harus kita. Mana yang didahulukan, Pak? Ya. Tergantung kita melihat dari perspektif. Nah, kalau politik hukum, kita melihat dari kebijakan. Bagaimana hukum itu dibangun. Nah, harusnya karena ini adalah case yang muncul di lapangan, harus ada politik hukum yang berat di dalam suatu peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelesaian kasus ini. Ya, karena tidak mungkin bisa saja kasus-kasus seperti ini menimpa kita, menimpa orang kawan kita, menimpa saudara kita. Ya, karena persoalannya ini bukan persoalan yang baru, tapi persoalan yang maksudnya yang berlanjut. Ya. Nah, Kelsen menolak apabila validitas keabsahan suatu norma diuji dari suatu yang bukan norma. Nah, menolak dia. Jadi norma itu tidak boleh diuji dengan moral, tidak ini. Padahal saya mengatakan bahwasannya kalau dia di dalam kan hukum ataupun kan gitu. Nah, norma itu kan berasal dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ya, yang nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dipositifkan, dinormatifkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka dia mengatakan, ya, kalau produk hukum itu kalau sudah jadi hukum, terlepas melihat ini suatu tidak adil atau tidak, ya, dia harus dijalankan kan gitu. Nah, persoalannya kan itu yang dikatakan yang menurut moral tidak bagus, tapi karena itu dilegalkan menjadi suatu hal yang baik. Jadi tidak dilihat, jadi ajas kepatutannya. Misalnya gini ya, orang BPK itu kadang-kadang dia berpikirnya kalau dia nggak temu kriteria atau istilahnya itu ya, Mas Berry, kriteria itu aturannya. Itu kelihatan kadang-kadang lihat dari kemanfaatannya, kebutuhannya, kan gitu. Bukan hanya sekedar boleh. Jadi hukum itu bukan dilihat sekedar boleh, ya, tapi tetap ada ukuran, bolehnya ukurannya apa. Nah, ketika dia kembali kepada Kelsen ini menolak, dia menguji memikirkan dalam bentuk norma. Jadi norma melahirkan teori yang benar, Steppenwolf of theory atau Steppenwolf des Rechts, bahwa norma itu tersusun berjenjang. Jadi norma itu bersumber dari norma yang di bawahnya, bersumber dari norma yang di atas. Norma yang di atasnya menjadi sumber norma yang di bawahnya. Norma yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Ya, ini yang perlu kita pahami itu ya. Bentar ya. Nah, kita sampai jam berapa ya? Makin lama makin lupa nih karena nggak sering bertemu dengan mahasiswa. 12.50, Pak. 12.50 masih ada lebih boleh? Boleh, Pak. Boleh, yang benar. Nanti ngedumel. Saya juga pernah mahasiswa, Pak. Kadang-kadang kurang boleh, lebih nggak boleh. Ya. Kalau masih cincai ya. Nah, ya udah.
Enak itu. Kita sepakat aja. Kata-kata Edi, udah pas selesai jam 12.30 kita selesai, Di. Iya, Di. Saya mau ikut Edi aja lah. Nah, kamu orang ngomong sama Edi. Siap Pak Dokter ya, 12.50 ya. Lebih kurang nanti mohon maaf gitu. Kalau lagi enak ngajar ini Pak Dokter. Jangan nanti ke rumah sakit umum kamu lihatin Pak Budi ini gitu kan. Gitu. Dianya ini nanti. Contek nanti ya gitu. Vaksin aman, vaksin. Aman, Pak. Aman, Pak. Ya. Oke, nah Kelsen menolak nih. Jadi teori hukum berjenjang. Kalau Anda pernah baca buku gini, ini maaf ya, ini saya pernah buku yang diterbitkan oleh seorang hakim Mahkamah Konstitusi, Muhammad Naim. Dia membandingkan antara teori hukum modern dengan teori hukum Islam. Nah, negara hukum modern dengan negara hukum Islam. Karena gini, saya percaya bahwasannya sesuatu itu pasti ada benang merahnya. Ya enggak? Enggak mungkin satu itu terputus. Suatu peradaban yang hilang begitu saja tidak mungkin berhilang begitu saja. Tapi yang hilang itu mungkin jasad itunya ya. Tapi pemikiran terdahulu itu pasti saling berhubungan. Ya. Jadi dia mengatakan teori hukum ini dikaitkan dengan ternyata ada semacam kesamaan gitu. Kenapa? Maaf, saya sudah bercerita ada dialog antara mohon maaf ini ya, dialog antara di buku itu mengatakan dialog di buku itu dialog antara sahabat Nabi dengan Nabi. Kalau saya mati, nanti kalau menyelesaikan persoalan di muka bumi ini, tujuan apa? Kitab suci katanya, Quran. Gitu. Kalau nggak ada di Quran di mana? Di hadis. Gitu. Kalau nggak ada hadis di mana? Ijtihad para pendapat para pemikir. Ya, tetapi tidak boleh bertentangan pendapat hukum dengan hadis, hadis dengan di atas. Ya kan? Ini kan sumber hukum. Ini ya sama kalau kita dikatakan bahwa sumber hukum kita adalah Pancasila, turun ke bawah dinamakan undang-undang dasar, batang tubuh, turun lagi ke undang-undang, turun lagi ke peraturan, lebih teknis ke bawah sampai peraturan desa. Tidak boleh bertentangan antara yang di bawahnya, ya. Maka untuk menjaga supaya undang-undang ini atau peraturan di bawahnya itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka kita punya Mahkamah Konstitusi. Undang-undang nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ketika turun ke bawah, peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Itu kewenangan daripada Mahkamah Agung. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan yang ada di luar fakultas hukum ya. Tapi saya yakin orang di luar hukum ini belajarnya lebih intensif daripada orang hukum sendiri. Karena orang hukum merasa udah hebat. Nggak usah lagi. Orang yang nggak di luar hukum belajarnya serius. Oh ini ya. Kenapa hukum sekarang menarik? Dulu nggak menarik tuh hukum itu. Ya, tapi sekarang hukum itu fakultas hukum itu dokter yang mau kuliah. Ya. Saya punya sepupu di Unpad di Hasan Sadikin. Dia mengatakan kalau saya mau kuliah hukum juga lah. Kenapa? Waduh, ini banyak nih kalau saya nggak jadi praktek lagi jadi lawyer, gitu. Lawyer orang dokter ini kan gitu. Ternyata menjanjikan gitu, Pak Silalahi. Ini menjanjikan. Orang Silalahi ini banyak menjadi lawyer. Kalau nggak jadi lawyer bukan suatu ini ya. Jadi orang Batak tuh kalau belum klop belum jadi lawyer. Kalau orang Lampung kalau belum klop kalau nggak jadi guru. Menjadi guru gitu. Terus cita-citanya guru. Saya juga mau cita-citanya jadi guru aja lah. Gurunya Silalahi maksudnya gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi itu berjenjang. Jadi nggak boleh bertentangan. Ya. Hukum yang satu dengan hukum yang lain. Ya, saya coba membahasakan ini sesederhana mungkin terutama supaya
kawan-kawan yang di luar hukum itu ini bisa nge-match ya. Karena saya dulu berprinsip di Unpad ini dulunya yang dari Unpad itu sama-sama kawan. Kita boleh pulang goblok, tapi kita jangan sampai pulang gila. Nah, ya kalau sekolah pulangnya gila ya nggak dipakai, Mas Wendy. Itu. Tapi kalau pulangnya goblok masih bisa lah ya, masih ada ininya. Kalau pulang sekolah gila, ya nggak ada guna sekolah itu. Ya. Jadi kita berprinsip itu aja. Jadi maksudnya apa? Jangan dibikin stres. Sekolah itu dibikin enjoy. Nggak ada sekolah yang enak. Kalau sekolah enak banyak yang mau sekolah. Udah bayar, dimarahin dosen, ya, udah ngilangin waktu, masih ini. Yuk. Oke, jadi sekolah itu nggak ada yang enak ya, tapi setelah selesainya manfaatnya banyak, ya. Bisa ini, bisa itulah ya. Oke. Nah, kalau dia Hans Kelsen ini mengandung mazhab positifis. Jadi teori maupun prakteknya hukum itu dapat dikonstruksi dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral dan terlepas dari politik. Dalam kenyataannya sulit sekali ya melepaskan hukum itu dari pengaruh politik. Kalau politik itu dibaratkan kekuasaan, maka bisa dikatakan bahwasanya hukum itu ya nggak usah jauh-jauh lah ya. Contoh di negeri kita sendiri ya. Kadang-kadang ya contohlah kawan-kawan yang bekerja di pemerintahan, di aparatur penegak hukum, nggak ada itu yang independen, penyidik ataupun yang lainnya ya. Maaf ini ya. Karena ke hukum tanpa kekuasaan juga nggak bisa jalan. Tapi kalau kekuasaan tanpa hukum, wah ini bisa menjadi penyalahgunaan kewenangan. Ini yang perlu dipahami ya. Nah, jadi orang-orang yang bermazhab positifis dia mengidealkan hukum itu sebagai hasil ya. Positivisasi norma-norma yang telah disepakati tadi, nilai-nilai yang sudah disepakati berdasarkan prinsip rule of law. Nah, dipastikan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun. Tidak peduli kelas sosialnya. Mereka merumuskan suatu kaidah hukum yang sangat terkenal, yaitu persamaan di muka hukum. Equality before the law. Orang diperlakukan sama di muka hukum. Seseorang diperlakukan sama, seorang itu belum dianggap bersalah sampai dikatakan dia bersalah oleh suatu institusi atau suatu pengadilan yang atau mengeluarkan suatu hukuman yang bersifat tetap. Nah, inilah yang saya maksudkan, persamaan di muka hukum atau equality before the law. Ya, persamaan hukum itu berhimpit di ini. Nah, pertanyaan kita adalah politik hukum persamaan di depan hukum, tetapi mungkin di dalam praktek. Maka dalam menulis tesis itu pun harus didasari mau tesis, mau skripsi, mau yang namanya disertasi, itu merupakan suatu proses, ya, suatu proses yang dinamakan dengan bahwasanya lupa saya tadi ya, mau ininya ya. Jadi kembali lagi persamaan di depan hukum ya, maupun dalam prakteknya ya. Kadang-kadang kita tidak melihat. Nah, skripsi, tesis dan sebagainya itu kan melihat antara ada disparitas antara teori dan praktek. Antara norma dengan kenyataan. Antara the living law dengan the law in the book and law in action. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Makanya orang hukum kalau sekolah di luar sosial ya terutama ilmu sosial, sekolah di luar negeri dan mana itu risetnya pasti kayak di Indonesia. Orang Indonesia yang riset, orang Indonesia yang sekolah di luar negeri itu rata-rata risetnya di Indonesia. Kenapa? Di ilmu sosial. Ya, kalau ilmu pasti kan dimanapun 2 tambah 2 kan 4. Ya, belum tahu saya kalau 2 tambah 2 ilmu pasti itu bisa 6, bisa 7, itu mah istilah aja kan. Kalau orang 2 tambah 2. Nah, pertanyaan kita adalah, kenapa risetnya di Indonesia? Karena antara law in action dengan law in book itu terlalu jauh antara teori dan praktek, gitu ya. Persamaan bukan hukum, prakteknya enggak. Rule of law kita negara hukum, tapi praktek enggak. Jadi sebenarnya kita ini laboratorium yang banyak gitu. Ya, laboratorium menguji antara yang teori dengan yang praktek. Oke, ya kita lanjutkan. Karena kita nanti ketemuan mungkin nggak lama ya, 2 atau 3 kali lagi kita pertemuan, kita nggak lanjut. Oke. Nah, hukum yang dipositifkan. Jadi hukum itu dipositifkan, dinormatifkan karena dia merupakan hasil kesepakatan. Baik yang terjadi di ruang publik sebagai undang-undang maupun di ruang privat sebagai kontrak. Jadi hukum itu dibagi 2, hukum publik dan hukum privat. Ya. Jadi ruang publik ini maksudnya terjadi kesepakatan terjadi di ruang lembaga legislatif. Ya. Maka hukum itu dikatakan produk politik. Nah, karena hukum itu dikatakan produk politik, pasti punya bias. Bisa merugikan sekelompok orang, golongan tertentu, ataupun orang per orang. Maka untuk memperkecil kerugian seseorang hak asasinya, maka dibentuklah suatu mahkamah yang namanya Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, teori prakteknya, maka ketika itu dipositifkan dan dituangkan dalam undang-undang, akan bersifat netral dan akan dapat ditegakkan oleh badan peradilan namanya yudisial. Ya. Yudisial itu netral. Ya. Lembaga peradilan itu netral. Maka dia kalau polisi, kalau jaksa, oke lah, dia berprinsipnya bukan equality, bukan presumption of innocence, praduga bersalah. Ya kalau praduga nggak bersalah, nggak mungkin dong dia ditahan ya. Walaupun proses hukumnya belum ada keputusan yang bersifat tetap. Tapi kalau pengadilan, dia harus bersifat netral. Dia harus menempatkan yang namanya equality before the law. Maka wajar kalau kadang-kadang penahanan hakim itu dia tidak menahan. Kalau orang berprinsip bahwasanya equality, praduga bersalah. Tapi kalau hakim sudah mulai menahan, maka dimungkinkan orang itu nggak usah sidang, pasti bersalah. Kenapa? Ya praduganya sudah bersalah dia. Salah. Dia memutuskan sudah dia menyatakan dia sudah salah. Jadi nggak independen lagi. Nah ini bisa bahan tesis ini, bahan tesis kan gitu. Penerapan ajas praduga bersalah di dalam proses peradilan. Karena hakim punya hak untuk melakukan penahanan. Kalau hakim berhak melakukan penahanan, dia menahan dalam proses persidangan, berarti dalam pemikiran hakim itu kita sudah bersalah. Ya walaupun dalam prakteknya, bisa direhabilitasi, lo nggak bisa. Rehabilitasi ini aja. Lo kerugian jadi tahan 1 hari 2 hari itu berapa? Nggak bisa diukur dengan uang kan? Ya, jadi hakim sudah melakukan penahanan, berarti sudah bersalah. Sidang itu hanya sudah sekedar formalitas sebenarnya. Kalau dia teguh terhadap yang namanya presumption of innocence, ya, pernyataan saya bisa dibantah lah, ya. Silakan aja. Kalau saya seperti itu. Kalau dia berpegang kepada yang namanya equality before the law, maka ya tidak ada. Gitu. Maka dalam criminal justice system itu sekarang dikembangkan yang dinamakan semua penahanan, penyitaan, semua lewat hakim, ya. Tetapi kalau sistemnya seperti ini juga bias juga nantinya. Bisa terjadi penyalahgunaan kewenangan juga ya. Kalau kita sistemnya nggak. Oke.
Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat perkembangan rasionalisasi hukum menurut pandangan Max Weber. Yang kita lihat cara pembinaan kualitas formal. Kalau dia tipenya karismatis, formalisme irasional. Dia kalau yang sifatnya empiris, dia rasionalisasinya menyadarkan kepada honorationis, ya, penyataan lah ya. Teokratis, rasional, substantif, dan teokratis. Teokratis ya berhubungan dengan yang keagamaan ya. Nah, kalau dia profesional, sublimasi logis, baik bahan-bahan hukum substantif maupun prosedur pengadaan ini. Pengadaannya formal. Jadi dia bukan hanya pengumpulan secara bahan-bahan hukum substantif ya, tapi dia juga antara formal dan substantifnya itu saling bagaimana dia membuat hukum itu, substantifnya bagaimanapun cara membuat ataupun melegalkan hukum itu sendiri. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk keuntungan hukum tertulis, nah kan kita membagi antara hukum yang tertulis dengan hukum yang tertulis. Itu tadi yang tadi disampaikan adalah hukum yang bersifat tertulis ya. Nah, hukum tertulis ini keuntungnya apa? Efektivitas hukum. Ya, efektif dia karena dia lebih ada yang bisa dipertanggungjawabkan, efektivitas hukum. Kedua, kepastian hukum lebih dapat diramalkan. Jadi kepastian hukum lebih dapat diramalkan. Ya. Kenapa? Yang namanya membunuh, yang namanya mencuri, ya pasti dihukum. Ya. Ya pastilah pasti dihukum. Ya. Ini konsisten. Nah, nilainya tetap baik dari segi nilai-nilai maupun dari segi pembuktian. Ya. Mudah-mudahan kembali lagi ya, kita mudah-mudahan kalau saya tidak ada keberatan nggak nanti, misalnya tapi karena ini bagi room keberat teknisnya bagaimana ya, nanti diatur aja lah ya. Kalau ada kawan-kawan nggak keberatan, kalau memang kita jumlahnya berapa sih? 37 kalau nggak salah Pak. 37. Kalau ke ruangan itu prokes muat nggak? Sudah vaksinasi semua ya? Sudah Pak. Maksud saya Pak, 1 hari atau 2 kali kita ketemu gitu. 7 Pak. Kita kalau besok minggu depan kosong ya, saya bisa masuk, kita offline aja ya. Setuju nggak Pak Edi? Kita nanya dulu dokter ini, ketua ini, Pak Dokter gimana ini? Aman nggak ini? Setuju nggak Di? Turut aja Pak. Setuju ya? Pastiin dulu ya, nggak perlu pakai ini ya, antigen namanya. Cukup peduli lindungi. Nah, ya. Ya nanti kalau itu saya informasikan, saya koordinasi dulu dengan Mas Rohim lah, dengan host ya, supaya saya inilah saya udah lama nggak ngajar secara tatap muka, bosen saya. SD udah masuk juga Pak, SD Pak. Iya, SD udah masuk, anak saya juga SD, gitu, masuk. Ya, Senin udah mulai masuk lagi. Ya lebih interaksinya lebih ini ya, lebih enak gitu. Ya, lihat ininya gitu. Siapa tahu saya bisa konsultasi dengan Edi juga, gimana badan saya ini nggak enak, ya. Kenapa badannya nggak enak Pak Budi? Iya, kalau tanggal tua itu kepala saya pening gitu kan. Apa obatnya? SMS banking Pak. SMS banking, nunggu SMS banking. Iya, saya dulu gini ceritanya. Ya agak ini ya. Nih ditawarin obat di. Ini obatnya menyembuhkan segala penyakit. Saya cari, gitu kan. Kok nggak ada penyakit pening, gitu, pusing, gitu kan. Ditanya sama tukang obat itu, pusing ada Pak ini, gitu ya.
Pusing kenapa Pak? Ya kalau pusingnya kalau saya buntu gitu. Ini pusing, obatnya nggak ada ini kayaknya kan gitu. Kata dia, jangankan Bapak Pak. Kalau saya juga buntu saya pusing. Nah ya udahlah. Gitu. Pening juga kan Pak dia kalau dokter juga kalau buntu, nggak dibayar ya, nggak keluar gitu kan. Buntu juga nggak ya. Mau bayar S2 udah mau keluar kan lagi, nah belum dibayar. Biar tambah semangat Pak. Iya, nakes belum dibayar. Dibayar belum nakes nih ya, ininya apa tenaga nakesnya itu. Insentif Pak, insentif COVID. Insentif COVID, iya. Itu. Kalau kota belum bayar insentif COVID-nya. Ya, nggak tahu nih Mas Wendy, siapa yang Berry nih, Mas Berry gimana itu? Banyak tuh belum dibayar tuh kabupaten kota itu. Iya, Pak. fokus audit COVID-nya. Iya. Sebenarnya sudah ada Pak dari tahun kemarin, Pak. Ya? Sudah ada dari tahun kemarin juga. Iya. Beberapa kabupaten. Iya, tapi maaf ini yang di kota itu, aduh, masa jangan sampai WTP lagi dulu, boy. Ya bukannya Untuk ini kota, ya. Untuk kota tahun ini opininya WDP Pak, turun Pak memang tahun kemarin. Ya. Cuman publikasinya aja kayaknya nggak ada. Karena gini ya, saya ini politik hukum juga ya, nggak tahu politik anggaran hukum. Mas Ferry kan dari BPK ya. Saya dulu tenaga ahli BPK Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Kota. Kota Bandar Lampung ya. Ini juga persoalan hukum nih. Ya, karena kita juga ini saya di temuan LHP BPK temuan ya kan itu dipansuskan kan di dewan kan diserahkan ke dewan ya Mas Ferry ya. Itu dikatakan di situ ketua tim TAPD tidak lalai dalam perencanaan. Yang kedua, dalam keadaan apapun tidak boleh dialihkan. Apa itu? Sertifikasi guru dulu pas saya di ini Mas Ferry. Sertifikasi guru dialihkan. Kan kode rekening kan beda. Tiba-tiba dialihkan ke tempat proyek gitu kan. Nunggu yang lain turun dulu. Waduh, kata saya nih standar akuntansi sudah salah nih kan gitu. Tapi BTP juga ya. Dulu kalau WTP itu ternyata saya baru baca itu ada ininya juga ya. Yang kan ada WTP tapi masih ada catatan juga. Ada catatan ya Mas Ferry ya. Iya, biar enggak tapi yang keluar kan WTP semuanya itu. Saya tahu aja. Saya masuk SPI saya tahu. Ternyata WTP ini ada catatan juga nggak ada WTP yang benar ya. Benar Mas Ferry ya. Benar nggak itu? Ya mungkin seperti itu Pak. Ada paragraf penjelas. Iya, tapi yang dimunculin yang pemberitaannya WTP-nya ini kan. Padahal masih ada catatan dikit lah. Ya enggak. Kalau WTP kan yang penting dia standar akuntansi pelaporannya kan pemerintah ya. Ini akuntansi pemerintah ya. Ya. Apalagi sekarang kota ya. Kurang agak sedikit ini ya. Keuangannya agak untung bukan WDP Mas Ferry ya. Untuk bukan tidak mengeluarkan pendapat. Ya, disclaimer. Disclaimer. Bahaya kalau dari disclaimer itu. Ngeri ini kalau fraud gitu ya. Karena gini Mas Ferry, saya ditanya karena saya kan hukum administrasi, kita kan hukum administrasi kan. Kayak malam gini, ini termasuk politik hukum juga. Pak, ada kejaksaan ada ini. Itu termasuk penyalahgunaan kewenangan nggak? Jika misalnya gaji 13 atau hak-hak orang yang belum dibayar gitu kan dialihkan ke tempat lain, padahal itu kan sudah peruntukannya untuk ini ya, kecuali insentif ya, tukin ya, tukin kan itu sesuai dengan pendapatan daerah ya. Kalau gaji kan dia sudah memang hak. Kalau tukin, remun itu kan sesuai dengan pendapatan ini. Kalau memang dia ini bisa turun, bisa naik kan. Tapi kalau gaji itu hak yang harus tetap dibayar gitu kan. Kemarin kan sempat ribut juga kan. Ada gaji 13 walaupun itu namanya gaji 13 bukan gaji yang 12 tapi gaji 13 yang belum sempat dibayarkan ya. Sempat belum dibayarkan akhirnya dibayarkan itu udah terlambat kan. Pertanyaan kita uangnya sudah masuk di kas tapi kok bisa keluar. Ini ditanyakan sama saya saya bilang masih belum kena itu karena belum lewat tahun. Kalau udah lewat tahun ada duit baru bisa dibayar kan. Kalau lewat tahun kan nanti masalah lagi ya nggak. Karena uangnya sudah harus tutup buku
Jadi ini apa yang namanya politik ya, politik anggaran, politik hukum, politik anggaran juga yang harus dilihat. Ya. Mas Berry di BPK udah lama ya? Saya kebetulan Pak di BPK dari tahun 2009. 2009? Ya. Tapi di Lampung ini baru setahun. Baru setahun ya? Oh iya. Oh, itu sebelumnya saya di pusat. Ya? Sebelumnya saya di pusat sama Sulawesi, Pak. Oh iya. Kalau kemarin itu yang dari pusat tuh yang datang waktu itu zaman 2020 tuh Pak Ronggo. Mas Ronggo, Pak. Iya, Mas Ronggo. Saya sering komunikasi. Terus masih kalau angkatan itu, Pak. Angkatan ya? Iya. Oh, salah sama beliau lah. Walaupun saya punya sering berkonsultasi juga dengan beliau gitu. Dengan Mas Ronggo. Ronggo sama siapa satu apa? Dia ketua timnya dia. Ketua timnya Pak siapa itu yang auditor utama ya. Lebih ininya. Kalau kemarin itu kalau nggak salah di BPK juga ada kuliah juga di BPK perwakilan ada kuliah juga di mana di kita gitu. Sudah selesai magisternya. Betul kalau saya nggak salah saya nguji juga gitu. Uji terakhir itu 2020 ya kalau nggak salah selesai. Apa masih di Lampung atau tidak? Oh, ini ada baru masuk juga nih Pak Julius ya. Julius Oktober apa gimana nih? Julius Oktober Pak, udah masuk dari tadi Pak. Oh, belum perkenalan ya? Udah ya? Kadang-kadang lupa kita nih. Dari mana tadi Pak Julius dari mana? Di Polda Pak. Polda ya? Di Krim Pak. Krim Oh, yang ininya S1-nya di mana? Oh, kalau S1-nya di Kota Bumi sini aja, Pak. Krim lagi menyelidiki kasus lingkungan hidup ya. Bukan, Krim Sus itu ya? Itu Krim Sus, Pak, untuk limbah itu yang limbah. Bukan limbah itu reklamasi? Reklamasi. Siput. Jumbo kakap. Oh iya, rumah makan ya Jumbo kakap, Pak. Iya. Rumah makan Jumbo kakap. Krim ya? Krim Sus. Itu di Krim Sus dia di tindak pidana tertentu dia masuknya itu. Iya, slip masuk Krim iya. Ya. Oke, ini aja sekedar jadi gini. Ini kenapa saya lontarkan seperti itu? Ini supaya kawan-kawan bisa menangkap ini ada persoalan-persoalan yang bisa ditarik ke persoalan-persoalan hukum yang bisa menjadi bahan tesis. Nah, ini kan ini ya. Mas Yus Bambang lingkungan hidup bisa mengangkat persoalan-persoalan lingkungan di Lampung Selatan ya? Iya Pak, siap. Iya, kan ada persoalan Lampung Selatan itu banyak kalau Lampung Selatan itu ada persoalan lingkungan hidup. Apa yang ini? Yang lagi ini? Itu kalau yang terakhir tuh cecernya limbah B3, Pak. Nah, di Bakau, Pak. Iya, itu kapal tanker ya. Ininya ya. Oke, jadi sengaja saya cari arahin gitu ke Mas Berry ini itu untuk supaya jadi tulisan, jadi makalah, jadi dikaitkan dengan pekerjaan yang mungkin tesis itu berhubungan itu sehingga itu memperkaya rekan-rekan sekalian supaya saya sudah melontarkan itu supaya bisa menjadi bahan tulisan artikel, tesis supaya jangan stagnan. Ya, kalau udah stagnan itu repot nanti. Ya. Apalagi kayak Mas Berry yang sering perputarannya cepat ya, kadang-kadang pindah sana, pindah sini. Kalau nggak pinter-pinter ruang waktu selesai kan agak susah ya Mas Berry ya.
Karena banyak, katanya udah masuk, udah mau selesai dipindah, gitu kan. Tapi mudah-mudahan selesai dulu baru dipindah, gitu. Langsung naik jabatan. Jabatan BPK mah auditor ya, auditor yang ini. Maaf ya sebentar saya mau tanya, Mas Berry, kita kalau pelatihan di BPK itu agak susah ya dari luar ya. Maksudnya ikut mengajar gitu Pak? Bukan, nggak ikut. Ya kan kita kan dulu BPKP ya. BPKP ada pelatihan, Pak. Pusat pelatihannya ikut gitu kan. Nah, ada Pak. Kita kan memang bisa Pak. Itu resmi soalnya Pak. Dari luar bisa ya? Bisa Pak. Bisa, ya? Itu Pemda sering sekali ikut acara kita juga. Karena kita kan ada pelatihan keuangan. Apalagi. Tapi ujiannya susah. Kemarin ada ini sih Pak, kalau BPK bersama teman-teman lainnya juga, BPKP membentuk suatu semacam institut lah terkait untuk pemeriksa di bidang keuangan negara. Nanti dia ada certified-nya Pak. Iya, sertifikat kompetensi ya. Ya, ada CFRS. Kalau nanti ditolong di-share sih kalau ada ini. Iya Pak, nanti kita bagikan Pak. Ya, termasuk balai diklat kami Pak nanti informasi. Gini aja Mas Edi, tolong nanti dibikin grup aja kelas ke saya ya. Bikin grup, nanti kalau ada apa informasi apa saya share di grup. Oh iya Pak, cepat. Ya, tolong saya ditarik ke grup politik hukum kelas B2. Iya Pak. Tolong Mas Berry kalau ada informasi pelatihan, karena kita kan ingin meningkatkan SDM kita di audit juga gitu. Insya Allah Pak. Di pengawasan internalnya gitu. Nah, karena kawan-kawan rekan ikut pelatihan di BPK ini paling sulit. Sulit lulusnya. Sulit lulusnya. Ampun saya. Kalau saya pernah ikut gitu, ini ya, apalagi kalau udah audit forensik, audit yang udahlah. Mas Berry jagonya itu. Maka kita perlu jangan Mas Berry aja ngambil ilmu saya mau ngambil ilmu Mas Berry juga. Iya. Simbiosis mutualisme. Nah, ini nggak Mas Berry? Kita share ininya ilmunya ya. Iya Pak. Nah, saya sering gitu. Karena saya sering jadi ahli tipikor Mas Berry. Ya. Jadi kalau gitu kan saya tahu struktur, tahu ininya, fruitnya di mana. Fruit ini kan udah saya ingin belajar. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Sorry itu hanya sekedar informasi aja ya, supaya kita nggak ini ya, Mas Berry atau Pak Edi, Julius ya, sekedar ini aja lah, supaya kita jangan kaku, jangan bosen, jangan boring terhadap ini. Nah, saya tahu Anda kuliah dari pagi di depan Zoom terus, ya, capek gitu. Kalau kuliah di kampus kan keluar sebentar, ambil rokok, ini ya. Ya kalau sekarang bolehlah ngopi, ya, ngerokok sedikit keluar rokok, gitu ya. Jangan ketahuan Pak Dokter. Kalau ketahuan Pak Dokter nggak enak gitu. Oke, nah ternyata kaum positivisme ini dikritik aliran namanya CLS, Critical Legal Studies. Ya. Dia memandang hukum sebagai negosiasi subjektif dan kebijakan yang tidak independen dari politik. Ya, bahkan seorang Marxisme itu mengatakan dia nggak percaya dengan hukum. Kenapa? Hukum itu alat. Alat apa? Alat untuk mempertahankan kekuasaan, alat untuk ya pokoknya gitu. Ya, alat untuk sebagai negosiasi. Jadi hukum itu bisa berubah, subjektif. Nah, dia mengatakan di kelompoknya CLS, Critical Legal Studies ini mengatakan baik dalam pembentukannya maupun dalam penerapannya itu merupakan suatu proses yang syarat dengan kepentingan politik, muatan politik, serta kepentingan politik. Bayangkan sampai sekritisnya ini, gitu. Dia mengkritik praktek baik itu dalam proses pembentukan maupun proses penerapannya itu syarat dengan kepentingan politik dan menyingkirkan yang namanya keadilan. Tak mengedepankan kalau kepentingan politik banyak lebih mengedepankan kepada kepentingan kepastian
hukum itu sendiri. Nah, ketika itu dia mengatakan sehingga tampak sangat sulit untuk membayangkan suatu netralitas ya dan objektif hukum sebagaimana yang dibayangkan oleh kaum legis liberal. Ini yang susah gitu ya, yang menyebabkan sulitnya untuk netralitas dan objektivitas hukum sebagaimana yang dibayangkan kaum legis liberal. Ya. Nanti bahan ini ya tolong add nanti di grup itu, kalau dibentuk grup nanti saya coba untuk, mungkin sudah ada grup ya? Sudah ada grup ya? Grup sudah ada Pak, udah di-share Mas Rohim di grup untuk materi yang hari ini tuh. Udah ya? Udah Pak. Oh yaudah. Nah, ini udah dapat ya. Baiklah, karena mungkin Anda kuliah lagi atau sholat ya, kita sepakat. Saya berprinsip lebih nggak boleh, kurang boleh. Nah, kalau saya gitu, lebih nggak boleh, kurang boleh. Ya, saya nggak mau kata orang, boleh Pak. Dalam hati saya yakin nggak tulus. Nggak tulus nih ya. Nah, kita pernah jadi mahasiswa semua gitu ya. Jadi paham. Udah jam 2:30, jam 7:30, belum makan, sholat, belum ini ya. Ya resiko jadi mahasiswa. Nah, makanya saya bilang mana tidak ada yang sekolah itu yang enak. Sekolah ini. Mudah-mudahan minggu depan nanti kalau saya informasikan, maka nanti saya informasikan kalau belum nanti saya informasikan ke Edi ataupun Mas Rohim, bisa nggak kita kuliahnya minggu depan itu secara offline untuk saya sendiri ya, biar kita bisa ngelihat muka ini gitu ya. Jangan-jangan ini bukan orang gitu, bukan orang, maksudnya bukan orang yang kuliah benar-benar mahasiswanya kan ya, tetapi yang bukan di dunia maya aja gitu. Kita harus bertemu juga di dunia nyata ya. Ternyata dunia itu penuh kenyataan ya, bukan yang maya-maya gitu ya. Mas Yus juga harus dibikin, Mas Yus, itu bagaimana menjaga udara tetap bersih walaupun COVID-nya hilang gitu. Aktivitas masyarakat tinggi tapi COVID hilang, itu kebijakan. Jadi jangankan pandemi ini dijadikan dia ini, tapi segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ya, saya pernah sebenarnya gitu. Ini dampak dari pandemi ini, lingkungan hidup yang bersih ini. Nah, saya bilang kalau Bapak menjadi kepala dinas lingkungan hidup, bagaimana tetap menjaga supaya kondisinya udaranya tetap sama walaupun pandeminya hilang. Nah, itu harus ada konsep seperti itu. Iya. Ya, bagaimana itu konsepnya? Pandeminya hilang, kualitas udaranya tetap karena aktivitas masyarakatnya semakin tinggi, tapi dia tetap. Nah, berarti ada semacam politik lingkungan hidup di bidang politik di kebijakan di bidang lingkungan hidup ya, terutama apa? Penghijauan, sampah plastik, aktivitas masyarakat kan gitu yang dikurangi. Oke lah ya. Saya mohon maaf mungkin terlalu banyak cerita, terlalu banyak ini ya. Mungkin ada ini, mungkin kita nanti minggu depan bisa bertemu selalu bertatap muka ya. Tapi Mas Julius, nanti kalau kita temu tatap muka bukan kerumunan ya. Nggak masalah Pak, aman pokoknya Pak. Nanti Pak Budi melakukan kerumunan. Kriterianya kerumunan Pak. Ya, mudah-mudahan kita kelas 30 kita bisa ini, rata-rata kan sudah vaksinasi, sudah ini mungkin bisa kita ya bisa berinteraksi dengan prokes dan tutup muka lah. Ya. Kita nggak lama ruangannya. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, ada nggak yang berkenan dengan omongan saya. Ya, mohon maaf karena kita juga tidak berinteraksi secara langsung. Tapi yakinlah ya apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Dan ilmu yang kita dapat hari ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, diri kita, masyarakat kita terutama bagi rekan-rekan yang berkecimpung di dunia praktek. Sebenarnya kan kawan-kawan ini banyak yang sudah
hanya beberapa orang ya yang bergerak di bidang, hanya berpraktek ya, sudah tahu ya ininya gitu. Tinggal kita berinteraksi ya, mengkonkretkannya di dalam bentuk tulisan ataupun artikel yang bisa kita perbuat. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara offline minggu depan. Waalaikumsalam. Jangan sampai apa? Kuliah di Fakultas Hukum nggak tahu kelas, nggak tahu ruangannya di mana. Dulu kuliahnya di mana? Iya, nggak kenal teman. Justru itulah kuliah S2, S3 itu bukan hanya hukum, tapi relasi, pertemanan, silaturahmi. Hingga silaturahmi itu menghasilkan rezeki, ya, nggak buntu. Gitu. Nggak bikin kepala kita pusing minum paracetamol nanti. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Budiono. Yo, sama-sama.